Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para calon tamu Allah yang dimuliakan Allah, baik itu untuk berhaji maupun untuk berumrah, ibadah itu kalau kita kategorikan berdasarkan tingkat kesulitan untuk mengerjakannya, itu bisa kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama, ada ibadah itu yang ringan, mudah, bisa dikerjakan kapan saja, murah, dan pahalanya besar. Contohnya apa? Contohnya baca sholawat, baca tasbih, tahmid, tahlil. Ini mudah, murah, pahalanya besar. Seperti baca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ini kan mudah, bisa dikerjakan kapan saja. Kemudian ada ibadah itu yang berat, tapi murah. Contohnya apa? Contohnya sholat, baca Quran. Bagi orang yang tidak terbiasa sholat, tidak terbiasa baca Quran, ibadah seperti ini berat, tapi murah, pahalanya besar. Nah, ada lagi ibadah satu lagi itu, ibadah yang sudahlah berat, hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang tertentu, mahal, tapi pahalanya besar. Ya, ini ibadah haji, ibadah umroh contohnya. Ini ibadah yang butuh fisik dan butuh harta juga untuk kita bisa melakukan ibadah ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena ibadah ini ibadah fisik, dan kita juga butuh mengeluarkan biaya untuk bisa melakukan ibadah ini, maka salah satu hal yang harus kita lakukan ketika kita sebelum berangkat haji, sebelum berangkat umrah itu adalah melakukan persiapan secara matang. Baik itu persiapan dari segi ibadahnya maupun persiapan dari segi ilmunya. Nah, salah satu persoalan yang dihadapi oleh para jamaah haji, jamaah umrah sekarang itu adalah kurangnya persiapan ilmu. Ya, mungkin bisa jadi karena kesibukan mereka di tanah air, sehingga saking sibuknya begitu kan, sampai hari H-nya ketika mereka berangkat ke tanah suci itu, mereka kurang mempersiapkan diri dari segi ilmunya. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, yang ditakdirkan, yang diberikan Allah rezeki bisa berangkat ke tanah suci, mari kita sama-sama belajar supaya apa yang kita lakukan itu tidak menjadi hal yang sia-sia. Karena kan ibadah ini ibadah fisik. Ibadah fisik, kita capek kita mengerjakan ibadah itu, kemudian kita juga mengeluarkan uang yang tidak sedikit gitu, supaya apa yang kita lakukan dan apa yang kita keluarkan ini tidak menjadi sia-sia, maka harus kita mempersiapkan persiapan dari segi ilmunya. Karena ada makalah yang mengatakan, man amila amalan laisa lahu ilmun fahuwa raddun. Orang yang mengerjakan amalan tapi dia tidak tahu ilmunya, maka amalannya itu tertolak. Maka jangan sampai Bapak Ibu yang berangkat haji, berangkat umroh, yang pahalanya itu di situ besar, tapi kita mengerjakannya itu hanya sekedar ikut-ikutan saja, tapi tidak tahu ilmunya. Nah, ini jangan sampai. Orang-orang tua kita dulu, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, ketika mereka mau berangkat ke tanah suci itu, yang mereka mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Baik itu dari segi ibadahnya, ataupun dari segi ilmunya, ilmu-ilmu terkait dengan haji dan umrah itu, mereka pelajari sehingga ketika mereka sampai ke sana, mereka tidak bingung mau mengapain gitu. Karena memang sudah dipersiapkan dari Indonesia dari sebelum berangkat. Bayangkan saja Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kurang akan ilmu tentang haji dan umrah ini, maka nanti itu apa yang Bapak Ibu lakukan sana hanya sekedar ikut-ikutan saja. Orang tawaf Bapak tawaf, orang sa'i Bapak sa'i, dan yang lebih parah lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berangkat ke tanah suci, tapi ilmunya kurang, maka perjalanan haji, perjalanan umrah itu akan terasa berat.
terasa berat gitu. Karena kan ketika misalnya apa namanya itu terkait dengan larangan-larangan ihram begitu, ini kok nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan. Padahal apa tingkat kebolehannya itu ya bisa saja boleh, tapi karena kita nggak tahu ilmunya, jadi kita merasa kok berat gitu kan ibadah haji, ibadah umroh ini. Padahal bukan berat, kitanya yang kurang pengetahuan akan ilmunya begitu. Belum lagi ibu-ibu begitu kan terkait dengan misalnya ketika sudah ihram itu kan timbul lagi pertanyaan, boleh nggak sih buka jilbab di kamar begitu? Kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Belum lagi nanti terkait dengan ketika sudah ihram misalnya ini menutup wajah pakai cadar bagi ibu-ibu boleh atau tidak. Ini kan ada ilmunya. Nah, ilmu-ilmu seperti ini harus dipelajari sebelum berangkat. Supaya apa? Supaya hati kita itu tenang ketika melakukan ibadah itu. Belum lagi ketika haji misalnya, itu kan nanti di Arafah. Itu sholat zuhur, sholat asar, itu kan dijamak qashar. Nah, bagi orang yang tidak terbiasa, apalagi tidak punya ilmunya tentang sholat jamak, sholat qashar ini, itu nanti ketika ibadah haji itu akan timbul was-was dalam dirinya. Ini sholat saya sudah benar apa belum begitu. Karena sholat itu jarang dilakukan, dan sekalinya dilakukan, kita kurang ilmunya gitu. Ini niatnya sudah benar apa belum begitu kan. Itu nanti akan timbul was-was seperti itu. Ketika tawaf misalnya gitu kan, muncul lagi pertanyaan, apakah niat sebelum tawaf itu harus atau tidak begitu. Nah itu kan, apalagi bagi orang yang was-was, kalau nggak tahu ilmunya, nanti itu ngerasa, ini haji saya ini sudah sempurna apa belum ya? Belum lagi nanti ketika tawaf, bersentuhan laki-laki, perempuan begitu kan, ini hukumnya seperti apa begitu, sah nggak tawaf saya, sah nggak sa'i saya gitu. Kalau tidak tahu ilmunya, kalau kita tidak belajar memperdalam ini dari sebelum berangkat, maka nanti ketika pelaksanaannya itu yang adanya was-was, apalagi orangnya memang was-was ya, memang suka was, kan ada orangnya itu yang emang suka was-was begitu. Itu ibadah itu akan terasa berat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, pelajarilah ilmu-ilmu yang terkait dengan haji dan umroh ini. Pelajari. Setidaknya ada beberapa ilmu fikih yang harus dipelajari sebelum berangkat haji, sebelum berangkat umroh itu. Yang pertama terkait dengan tayamum. Nah, terkait dengan tayamum. Yang kedua terkait dengan sholat di atas pesawat. Yang ketiga terkait dengan sholat qashar dan sholat jamak. Sholat jamak, sholat qashar. Yang keempat terkait dengan sholat jenazah. Yang kelima terkait dengan rukun dan wajib haji umroh itu sendiri. Yang keenam yaitu program perjalanan ibadah kita. Jadi itu tadi ilmu-ilmu yang harus kita kuasai sebelum kita berangkat. Karena ilmu-ilmu itu nanti kepake semua. Bagaimana cara tayamum, bagaimana cara sholat di atas pesawat, bagaimana tata cara sholat jamak, sholat qashar, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Kok ada sholat jenazah? Iya, sholat jenazah ini nanti dipakai ketika kita berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu hampir setiap sholat 5 waktu ada saja itu kita menyolatkan jenazah gitu. Kalau di Indonesia kan karena jaranglah kita menyolatkan jenazah. Dan ketika menyolatkan jenazah pun, jenazahnya ada di depan. Kita tahu jenazahnya, oh laki-laki, perempuan, begitu kan. Nah kalau di Mekah sana, di Madinah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu. Nah kita tidak tahu itu
jenazahnya laki-laki, jenazahnya perempuan, taunya dari mana? Taunya dari iqamahnya Bilal. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian harus tahu juga rukun dan wajib umrah begitu, supaya ibadah haji dan ibadah umrah yang kita lakukan ini bisa kita lakukan dengan maksimal. Nah, itulah tadi minimal ilmu yang harus kita pelajari sebelum kita berangkat haji, sebelum kita berangkat umrah. Insya Allah di video selanjutnya itu akan kita bahas secara rinci bagaimana tata cara tayammum, bagaimana tata cara sholat di atas pesawat, bagaimana tata cara sholat jamak, sholat qashar, bagaimana tata cara sholat jenazah, dan bagaimana rukun dan wajib haji umrah itu sendiri. Nah, ini insya Allah akan kita bahas di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam berhaji dan berumrah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.